substansinya kan bagaimana para elit politik itu mampu membangun sebuah konsensus program-program yang nanti berujungnya kepada kesejahteraan masyarakat kan begitu. Nah kalau saya lihat sekarang ini banyak kita itu banyak terjebak pada perdebatan-perdebatan yang bukan substantif kan gitu. Itu kan hanya pada perdebatan-perdebatan yang aksesoris gitu ya. Sehingga kita berharap ke depan ya, politisi itu lebih mengedepankan pada perdebatan-perdebatan yang substantif, yaitu berorientasi kepada kebutuhan dasar pokok masyarakat ya. Soal ekonomi, soal pendidikan, soal kesehatan, itu kan kebutuhan pokok dasar masyarakat. Ketika kebutuhan dasar pokok masyarakat tidak tercukupi ya otomatis kan persepsi masyarakat itu berbeda. Kita melihat tadi apa yang dipaparkan oleh Ketua yang lalu, ada berbeda sedikitnya adalah politisi justru memperdebatkan yang sifatnya substantif. Pak Dede sendiri itu setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Hasim? Ya itu sebenarnya terkait dengan apakah partai itu punya agenda tidak untuk memperbaiki Kabupaten Bandung misalnya ya. Tentu kandidat yang diusung partai A mestinya berbeda dengan yang diusung oleh partai B. Apalagi kalau dikaitkan dengan basis ideologi. Jadi misalnya kalau satu pasang calon itu didukung oleh partai Islam misalnya, ideologinya Islam gitu lah ya. Nah, tentu harusnya kan ditawarkan bahwa dia akan menawarkan program-program yang dasar basis gerakan itu adalah apa yang disebut dengan ideologi Islam itu. Demikian juga dengan partai yang dia diusung oleh basis ideologinya nasionalis misalnya. Nah itu seharusnya kan ada kejelasan. Nah ini yang selama ini kita itu menjadi terjebak ya. Ujung-ujungnya itu hanya melahirkan para cash voter gitu ya, para pemilih yang dibayar cash gitu, sehingga perdebatannya jadi perdebatan soal uang begitulah ya. Jadi seolah-olah yang hanya yang punya uang besarlah yang akan menang gitu. Ini kan jadi sebetulnya terlampau menekankan kepada aspek-aspek yang sangat teknis, pragmatis, kemudian juga merupakan esensi dari diselenggarakannya pilkada. Nah ini terkait juga dengan soal track record dari calon itu. Saya kira 2 orang muncul dari 8 itu juga kalau saya perhatikan gitu ya bukan yang terbaik dari yang baik begitu ya, tapi ini yang terbaik dari kondisi yang buruk begitu sebetulnya gitu ya untuk kasus pilkada di Kabupaten Bandung ini gitu ya. Nah, orang kan sudah tahu semua gitu ya kandidat ini misalnya ada hubungan kekerabatan dengan incumbent gitu kan. Kemudian juga yang diusung lainnya misalnya tidak jelas track record sebelumnya. Dia pernah di partai lain kan gitu ya, sekarang loncat gitu. Itu sebetulnya bagi para pemilih kritis itu jadi catatan tersendiri gitu. Nah ini yang saya kira akhirnya dalam batas tertentu biasanya itu di apa kalau kata orang Sunda itu dibelokkan ke KPU, kenapa meloloskan dia padahal itu kan kendaraannya partai gitu. Nah ini juga jadi problem gitu ya sebetulnya. Itu yang saya mau tanyakan itu tadi Pak, kenapa bisa lolos seperti itu gitu? Nah, karena di partai itu kan tidak ada pemilu internal lah istilahnya, atau istilah populernya sempat populer juga di kita adanya konvensi